Semoga besok aku masuk Unut. Salah. Yes! 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 Oh ya Andra, papiku, papiku kemana ya? Oh ini nih. Halo Indra. Ya, Gimana? Lulus nggak? alhamdulillah lulus. Ah, Nice! Sama Indra, aku lulus juga nih Indra. wih mantap mantap dong kalau gitu. Keren, 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 keren. Oke. Nanti kita hubungin ke lagi. Ya, makasih Am. Oke, semangat bro. Semangat juga. Aduh, notif apa lagi nih? Pendaftaran ulang calon mahasiswa baru. Ribet kali formnya. Andra udah belum? Udah buat belum ya? Coba aku telepon lah. Halo Andra. Halo Ab. Ki udah buat registrasi untuk calon mahasiswa baru Universitas Udayana ya belum? Belum no? Itu ada kayak ngisi-ngisiin formulir UKT sejenisnya, ribet kali kelihatannya. Mau buat bareng nggak? Boleh tuh boleh. Ya udah ke rumahku aja gimana? Oke. Tapi jangan siang-siang Raya, ntar malam aja soalnya aku ada urusan dulu. Oke siap. Oke, ditunggu Ndra. Yoi. Ab. Abdi ya. Iya, tunggu. Woi. Mas Ndra. Yuk. Yaudah Ndra. Oh, makasih Ab. Gimana Ndra? Maba Unut nih. Masih nggak nyangka loh, aku bisa lolos di Fakultas Hukum Unut nih. Wah, aku dari kemarin dan nungguin banget nih. Emang kayak nggak nyangka kali sih. Iya. Tapi udah ngebuka gini nggak? Udah ngebuka grup maba ya nggak? Itu disuruh ngerjain apa sih namanya? Ada kayak link-link pendaftaran UKT gitu, link-link form pengisian UKT. Iya. Ini aku kurang ngerti. Udah lihat sih tapi belum ngisi. Oh ya. Nah itu udah makanya yuk kita kerjain bareng yuk. Ayo. Kayaknya bakal sedikit ribet dan bakal banyak aku mau tanyain nanti. Oke, yuk. Ab. Halaman 4 udah belum? Apa? Halaman 4 udah belum? Halaman 4. Oh ini ntar lagi aku halaman 3 selesaiin dulu. Udah. Kenapa? Nah, di halaman 4 nih dijelaskan kalau kita perlu ngisi PBB. PBB itu apa ya? Ah, di mana ya ada PBB? Ini PBB. Oh iya. Apaan PBB? Gua kurang tahu Ndra, apaan PBB? Kayaknya PBB ada hubungannya sama pajak deh. Oh karena ada pajaknya ya? Iya. Aku tanya bapakku ya, bapakku soalnya kebetulan kerja di Direktorat Pajak kalau nggak salah. Oh iya boleh dong kalau gitu biar kita makin ngerti. Aku panggil dulu ya. 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 Itu temanku kayaknya mau nanya tentang pajak-pajakan. Mbak tolong dong ya keluar ya jelasin. Ya. Aduh. Ndra, kenalin ayahku. Halo. Halo. Iya, tadi Andra ada pertanyaan katanya. Bagaimana? Kan gini Om, tadi aku sama Abdiel ngisi form pengisian UKT untuk masuk kuliah. Terus kita nemu yang namanya PBB. PBB itu apa sih Om? PBB itu artinya pajak bumi bangunan.
PBB harus dibayarkan oleh seorang yang memiliki bangunan atau tanah. Oh, Dibayarinnya kemana ya? Ke pemerintah. Oh, berarti untuk kas negara gitu ya? Ya, Oh, terus fungsinya apa tuh? fungsinya itu untuk biaya belanja yang juga pembiayaan pembangunan negara. oh, biaya belanja pegawai tadi Om bilang kan? Oh, Itu dah tadi kan suruh bayar UKT itu. Oh, berarti PBB tuh kayak gini nggak sih? Kayak kita nih ngebantu negara ngasilin uang. Nah, salah satunya tuh dari PBB gitu juga ya? Iya. Nanti Nah, PBB itu. ini gitu ya? Ya, ya. Ya, berarti nanti PBB itu masuk kas negara dan hasil dari pajak yang kita bayar tuh ntar disalurkan ke masyarakat lagi kan Om? ya. Artinya rumah Om segala ini artinya Om bayar PBB dong? Iya, wajib itu. Oh, Setiap mau bangun rumah dan memiliki tanah itu ada PBB-nya. Udah ngerti kan tentang PBB tadi kan? Kamu ngerti? Udah Om. Oke. Calon pemimpin bangsa Indonesia. Waduh. Mama negara nelpon. Oh. Bentar. Halo, gimana? Ya. Udah lah, kita lanjut dulu kalau gitu Indra. Oh, boleh deh. Dah, selesai. Oke, Udah. juga udah selesai. Udah saya juga. Oke, ini kok lagi tinggal nge-scan aja PBB sama NJOP-nya aja nih. Aku juga sih. Kakak, nih Oh, ini. berkasnya yang mau di scan. Ini apanya? Ini udah NJOP sama PBB ya, udah satu berkas, jadi tinggal di scan aja. Oh, PBB-nya yang mana? NJOP-nya yang mana? Nih, PBB-nya yang ini, NJOP-nya yang ini. Ya, udah satu berkas. Oh. Loh. Kok digabung satu berkas? Berhubungan ya dua-duanya? Iya, jadi NJOP itu jadi PBB itu tergantung dari NJOP tanah yang kita beli gitu. Jadi mereka berdua saling berhubungan. Jadi ada di satu berkas. Gitu. Oh, bener berarti yang kayak kita kira tadi itu lah. Iya. Emang PBB sama NJOP-nya itu ada hubungannya. Oke, udah selesai juga kan? Udah. Aku juga scan ini dulu deh berarti. Berarti ntar di rumah Ki bisa kan tinggal nge-scan itu Ya, doang? aku tinggal minta ke ayahku dan aku tinggal scan aja sih. Oke, berarti kita udah selesai yuk. Oke, semangat Bentar. kalian ya. Makasih, Dadah. Ma. Oke, mau main dulu nggak? Nggak usah deh, aku capek. Yuk. Oke. Udah kan ya? Yang pertama, pengertian pajak bumi bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasannya. Yang kedua, sifat pajak bumi dan bangunan. Sifat pajak bumi bangunan yang merupakan pajak yang bersifat kebendaan, yang artinya besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi atau bangunannya. Selanjutnya ada objek pajak bumi bangunan. Objek pajak bumi bangunan meliputi bumi dan juga bangunan. Objek bumi meliputi seluruh permukaan tanah dan juga perairan, sedangkan objek bangunan meliputi seluruh konstruksi teknik yang melekat pada tanah dan juga perairan. Adapun contoh dari objek bumi yaitu ada sawah, kebun dan juga tanah. Kemudian contoh dari objek bangunan yaitu ada rumah tinggal, jalan tol dan juga pusat perbelanjaan. Kemudian ada pun yang tidak termasuk ke dalam objek pajak bumi bangunan yaitu seluruh bangunan atau tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti untuk tempat ibadah, pendidikan dan juga untuk sarana kesehatan yang semata-mata dibangun tidak untuk memperoleh keuntungan. Kemudian ada tempat pemakaman, situs peninggalan, kemudian ada suaka alam dan juga taman nasional. Selanjutnya ada subjek pajak bumi bangunan. Yang dimaksud dengan subjek pajak bumi bangunan yaitu setiap orang atau badan yang memiliki hak terhadap tanah dan juga bangunan serta memperoleh keuntungan dan manfaat dari bangunan dan juga tanah tersebut. Pajak bumi bangunan atau yang biasa kita kenal dengan PBB. PBB ini memiliki undang-undangnya masing-masing. Undang-undang mengenai PBB ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian undang-undang ini mengalami perubahan, di mana perubahannya dapat kita temui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
Mengenai retribusi daerah dapat kita temui juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 28 ini bisa kita temui mengenai retribusi daerah khususnya dalam pedesaan dan perkotaan itu langsung diambil oleh pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. PBB P2. Untuk PBB P3 sendiri mengenai kehutanan, pertambangan, dan perkebunan itu langsung diambil oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian untuk PBB itu sendiri masih sama seperti sebelum-sebelumnya, diambil hanya sebesar 0,5%. Materi selanjutnya adalah materi bagaimana cara mendaftarkan pajak bumi dan bangunan. Anda bisa mendaftarkan pajak bumi dan bangunan melalui kantor pelayanan pajak atau KPP serta melalui kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP. Sesampainya di kantor KPP atau KP2KP tersebut, Anda dapat mengisi formulir secara gratis. Kemudian agar prosesnya berjalan dengan lancar, Anda bisa memahami bagaimana kewajiban Anda sebagai pendaftar objek pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya adalah dasar-dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Pengenaan pajak bumi dan bangunan di sini adalah disebut dengan NJOP. NJOP itu sendiri adalah nilai jual objek pajak. Jadi penetapan NJOP ini didasarkan dengan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, penetapan dasar dari penetapan NJOP bumi yaitu diantaranya letak, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya adalah dasar penetapan NJOP bangunan, yaitu bahan yang digunakan di dalam bangunan, rekayasa, letak, serta kondisi lingkungan. Nah, NJOP itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu NJOP tidak kena pajak dan NJOP kena pajak. Yang pertama kita akan membahas NJOP tidak kena pajak. NJOP tidak kena pajak merupakan NJOP yang nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan tersebut yang tidak terkena pajak. Besarnya NJOP tidak kena pajak masing-masing daerah itu berbeda-beda. Tapi menurut keputusan Menteri Keuangan, NJOP tidak kena pajak setiap daerah, kabupaten atau kota setinggi-tingginya adalah 12 juta rupiah. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP tidak kena pajak sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapat pengurangan NJOP tidak kena pajak hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar. Selanjutnya adalah nilai jual kena pajak atau NJKP. Nilai jual kena pajak ini merupakan dasar penghitungan PBB, dan NJKP juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Dalam KMK nomor 201/KMK.04/2000 terdapat ketentuan persentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini rinciannya. Objek pajak perkebunan sebesar 40%, objek pajak pertambangan sebesar 40%, objek pajak kehutanan sebesar 40%, serta objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari nilai NJOP-nya, yakni yang pertama, jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar, persentase NJKP sebesar 40%. Sedangkan jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka persentase NJKP sebesar 20%. Baik, sekian pemaparan materi pajak bumi dan bangunan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Serta jika kalian ingin mengetahui lebih lengkap mengenai pajak bumi dan bangunan, kalian bisa mengecek pada website resmi pajak. Ada di Google. Sekian dan terima kasih. Buat kalian yang pengen tahu lebih jelas tentang pajak bumi bangunan, kalian bisa cek lebih jelas di website resmi pajak. Di sana terdapat banyak hal-hal tentang pajak. Jangan lupa bayar pajak ya.